Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilfani dengan NIM 2313400150. Di sini saya akan membuat tugas video. Saya dengan jurusan BKI kelas 4D dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui tulisan atau lisan. Ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama bahasa, kedua keterbatasan bahasa, ketiga kata. Terus ada komunikasi nonverbal adalah ketika pesannya tidak diucapkan. Beberapa contoh komunikasi verbal: sentuhan, gerakan tubuh, komponen konemik. Terus ada jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah jenis komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Bentuk komunikasi nonverbal, ada bentuk-bentuk komunikasi nonverbal, yaitu ada ekspresi wajah menunjukkan emosi seperti senang, marah, dan sedih. Terus gerakan tubuh kinesik seperti isyarat tangan, gerakan kepala, dan postur tubuh. Terus ada kontak mata atau eye contact, menunjukkan perhatian, rasa hormat, atau kejujuran. Terus nada suara seperti intonasi, volume, dan kecepatan bicara. Terus penampilan fisik, cara berpakaian, kebersihan, dan gaya pribadi menyampaikan kesan tertentu. Terus ada hambatan komunikasi. Jenis-jenis hambatan komunikasi: hambatan fisik, contoh kebisingan, jarak jauh, gangguan sinyal, cuaca buruk. Hambatan psikologis, contoh prasangka stres, rasa takut, emosi berlebihan, kurang percaya diri. Hambatan sematik, bahasa, contoh penggunaan istilah yang sulit dipahami, bahasa asing, makna ganda. Hambatan budaya, contoh perbedaan nilai, norma, adat istiadat, atau gaya komunikasi antar budaya. Terus hambatan fisiologis, contoh gangguan pendengaran, penglihatan, atau masalah kesehatan lainnya yang memengaruhi komunikasi. Terus ada strategi komunikasi aktif dalam pembelajaran. Menurut Heineck, komunikasi aktif dalam pembelajaran melibatkan interaksi yang dinamis antara guru dan siswa. Strategi ini mencakup penggunaan media tanya jawab, diskusi kelompok, serta umpan balik untuk memperkuat pemahaman siswa. Terus fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Fungsi komunikasi verbal menyampaikan informasi, menjelaskan dan memperjelas pesan, memengaruhi atau membujuk, mengungkapkan pikiran dan perasaan, membangun hubungan sosial. Fungsi komunikasi nonverbal melengkapi komunikasi verbal, mengganti komunikasi verbal, menunjukkan emosi dan sikap, mengatur alur komunikasi, mencerminkan status sosial atau hubungan. Terus kelebihan komunikasi verbal: pesan lebih jelas dan terstruktur, dapat mencakup informasi yang kompleks, mudah disebarluaskan dan diulang kembali, bisa dijadikan bukti tertulis atau rekaman. Terus kelemahan komunikasi verbal: terbatas oleh kemampuan bahasa penerima, potensi terjadi salah tafsir jika bahasa tidak digunakan dengan tepat. Terus contoh komunikasi verbal: guru mengajar di kelas, seseorang penulis menulis artikel, obrolan melalui telepon, presentasi di depan umum. Terkadang tidak mencerminkan emosi atau makna sebenarnya jika tidak didukung komunikasi nonverbal. Terus pentingnya menguasai kedua jenis komunikasi, menguasai komunikasi verbal dan nonverbal.
akan meningkatkan efektivitas komunikasi, menghindari kesalahpahaman, memperkuat hubungan interpersonal, membantu dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Kesimpulan komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan dua bentuk utama dalam proses penyampaian pesan. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur. Sementara itu, komunikasi nonverbal menyampaikan pesan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, dan unsur non-kata lainnya yang sering kali mencerminkan emosi dan sikap. Baik, saya akhiri sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas kekurangan video ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.